Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas Manajemen D dengan NIM 202210137 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 6, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum mengenai bagaimana cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Keluarga sakinah. Sakinah merupakan satu kata dari bahasa Arab yang memiliki arti ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan rasa aman. Adapun kebalikan dari kata sakinah itu sendiri yaitu dapat diartikan sebagai keguncangan, kemudian keresahan dan kehancuran. Sebagaimana arti dari kata tersebut, keluarga sakinah ini berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah tentu saja berlawanan dengan keluarga yang penuh dengan keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Nah, dengan adanya ketenangan ini, dengan adanya ketenangan, ketentraman, dan rasa aman, maka keguncangan di dalam sebuah keluarga ini memiliki potensi yang sedikit untuk terjadi, karena masing-masing anggota keluarganya dapat berpikir secara jernih dalam pemecahan masalah, gitu. Tanpa ketenangan, maka akan sulit bagi sebuah keluarga untuk berpikir jernih dan mau bermusyawarah. Yang ada justru hanya perdebatan dan perkelahian. Seperti yang sudah tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Saudari muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kenapa sih sebuah keluarga itu harus sakinah? Karena berawal dari pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang terpanjang. Dalam Islam, merupakan salah satu tujuan mulianya, yakni sakinah itu sendiri. Karena dengan sakinah itu artinya saling melayani untuk memberikan kedamaian. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, jadi jangan sampai menikah dengan orang yang tidak menjadikan itu sebagai hal yang berharga di dalam hidupnya. Karena berharga yang bagaimana? Yakni berharga dalam aspek mencapai tujuan hidup kita di dunia. Apakah itu? Yakni ibadillah atau beribadah kepada Allah. Segala sesuatu yang kita cari, segala sesuatu yang kita capai di dunia ini semata itu hanya sebagai bekal kita untuk menuju ke kehidupan yang kekal, yakni di akhirat kelak. Dengan hadirnya pasangan ini akan menjadi partner kita untuk mewujudkan dan menyukseskan visi dan misi tersebut. Adapun pernikahan dalam Islam juga dapat dikatakan sebagai mitsaqul ghalidh atau perjanjian agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ ada kita perempuan sebagai istri, kemudian pasangan kita sebagai suami, dan di atas sendiri itu ada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut akan membentuk skema segitiga mengerucut.
Jadi semakin dua insan ini, perempuan dan laki-laki, mereka semakin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka niscaya mereka akan dekat. Dan hubungan mereka ini tentu saja mengarah kepada kehidupan kekal, yakni akhirat gitu. Kemudian setelah itu bisa dibayangkan apabila kita menikah dengan orang yang mengabaikan tujuan sakinah dunia akhirat yang sudah disebutkan tadi, maka niscaya kita akan kesulitan untuk mencapainya karena tidak ada support, karena di situ hanya kita saja yang melakukannya sendiri. Di dalamnya mungkin akan menghadapi banyak pertengkaran karena mengalami perbedaan visi dan misi. Terlebih kita sebagai perempuan yang nantinya akan menjadi seorang istri, yang mana nanti sang suami ini adalah menjadi surga kita. Jadi bisa dipastikan bahwa nanti kita memilih suami alias surga kita kelak dengan baik, dengan memilih calon pasangan yang baik. Insya Allah nanti ketika mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala keindahan dan huru-haranya, akan tetap selamat sampai di tujuan. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Kemudian dalam merealisasikan keluarga yang sakinah tentu tidak instan dan tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semata-mata kemudian terwujud begitu saja. Tentu akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan. Salah satu contoh cobaan rumah tangga yang saat ini sedang marak terjadi yaitu perselingkuhan. Dari berbagai macam kalangan manusia masih tetap ada saja perselingkuhan. Salah satu contohnya yaitu dari Virgon yang selingkuh, yang katanya sudah tidak tertarik lagi dengan istrinya yang bernama Inara. Padahal Inara ini sudah sangat sempurna, solehah, cantik luar dalam gitu. Kemudian ada lagi Desta yang menggugat cerai istrinya yang bernama Caca, yang katanya mereka cerai dikarenakan beda visi dan misi dalam menjalani hubungan kehidupan. Ada desas-desus juga, katanya di balik perceraian itu si Pak Desta ini memiliki orang ketiga di dalam hubungannya gitu. Dan masih banyak hal perselingkuhan lainnya. Astagfirullahaladzim. Dari perselingkuhan itu akan mendatangkan pemicu mahdorot yang berupa perceraian. Padahal perceraian ini sendiri adalah salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kepada hamba-hambanya yang melanggar janji suci yang sudah diucapkan pada saat mereka di pelaminan. Dari perceraian ini akan merembet kemana-mana. Belum lagi kalau nanti pasangannya sudah memiliki anak, maka anak inilah yang akan menjadi korban atas perceraian mereka. Bagaimana bisa? Bisa. Anak jadi kurang kasih sayang dari keluarga, sehingga anak tersebut akan memiliki kecenderungan tumbuh dengan tidak baik karena tidak mendapatkan perhatian dari keluarga yang sudah terpecah tersebut. Padahal anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dijaga. Itu baru perselingkuhan. Masih banyak huru-hara lainnya yang menjadi penyebab keluarga yang seharusnya tenang, damai, sejahtera, amanah, malah menjadi terpecah belah. Seperti misalnya egois, mementingkan diri sendiri, acuh terhadap anggota keluarga yang lainnya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam Islam, keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan tujuan yang sangat dianjurkan bahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk mencapai keluarga yang sakinah atau bahagia dalam Islam terdapat beberapa solusi yang ditekankan. Yang pertama yaitu takwa kepada Allah, kemudian komunikasi yang baik, setelah itu ada kasih sayang dan penghargaan kepada sesama anggota keluarga, kemudian ada lagi kompromi dan kesabaran dalam menghadapi sifat masing-masing watak dari anggota keluarga tersebut, kemudian ada pendidikan dan pengetahuan agama untuk menjadi benteng keluarga tersebut. Lalu ada lagi menghormati peran gender, jangan lupa, dan beribadah bersama. Kemudian ada lagi saling menghargai satu sama lain, begitu. Jadi demikian kultum dari saya. Pesan-pesannya terutama untuk anak-anak muda yang
yang tak lama lagi pasti akan mengalami yang namanya pernikahan, atau mungkin yang sudah mengalaminya. Yuk kita sama-sama berawal dari diri kita sendiri, lebih mawas diri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan kebahagiaan dalam bentuk kesakinahan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallahi wal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.